teman-teman mahasiswa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang anak tunadaksa. Apakah tunadaksa itu? Istilah tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh, cacat fisik, atau cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Anak tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat indranya. Selanjutnya, istilah cacat ortopedi, kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, dan persendian. Akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian. Sehingga, anak tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi, sehingga membutuhkan layanan yang tepat untuk mengatasi gangguannya tersebut. Jadi, ketunadaksaan adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal akibat bawaan, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga perlu layanan secara khusus. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang digolongkan ke dalam tunadaksa? Halahan dan Kaufman mengklasifikasikan dua karakteristik anak yang dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa. Pertama, tunadaksa ortopedi, dan yang kedua, tunadaksa saraf. Anak tunadaksa ortopedi yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir ataupun karena penyakit dan kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh. Kelainan yang termasuk ke dalam kategori ini diantaranya poliomyelitis, tuberkulosis tulang, osteomyelitis, artritis, paraplegia, hemiplegia, muscle dystrophy, spina bifida, kelainan pertumbuhan anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki, dan sebagainya. Selanjutnya, anak tunadaksa saraf yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan akibat gangguan pada susunan saraf otak. Sebagai pengontrol tubuh, otak memiliki sejumlah saraf yang mengambil kendali mekanisme tubuh. Jika otak mengalami kelainan, maka akan berakibat mengalami gangguan pada organisme fisik, emosi, dan mental. Salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak adalah cerebral palsy atau CP. Cerebral berarti otak dan palsy berarti gangguan motorik. Jadi cerebral palsy berarti gangguan aspek motorik pada otak. Cerebral palsy dikelompokkan menjadi spasticity, atetosis, ataksia, tremor, dan rigidity. Seperti juga ketunaan lain, kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh atau tunadaksa dapat terjadi pada saat sebelum anak lahir atau prenatal, saat lahir atau natal, dan setelah anak lahir atau postnatal. Berikut penjelasannya. Pada aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, dan sensitif. Keadaan ini tentu saja mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengidentifikasi karakteristik anak tunadaksa. Pertama, dilihat dari sisi akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka
adalah normal, sehingga dapat mengikuti sama dengan anak pada umumnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang, mulai dari tingkat idiosi sampai dengan QI. Kedua, dari sisi sosial emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain, yang mengakibatkan mereka malas untuk belajar, malas bermain, dan berperilaku salah lainnya. Ada kalanya juga kehadirannya tidak diterima, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di samping itu, kegiatan jasmani yang sulit dilakukan anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi, seperti mudah tersinggung, marah, rendah diri, kurang bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Ketiga, dari sisi fisik atau kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, anak tunadaksa cenderung mengalami gangguan lain, seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, dan gangguan bicara. Teman-teman, agar memiliki kesanggupan untuk membuat sesuatu yang berguna, baik buat dirinya maupun orang lain, maka anak tunadaksa melakukan rehabilitasi. Menurut kebutuhannya, jenis rehabilitasi tunadaksa terdiri atas rehabilitasi medis, vokasional, dan psikososial. Rehabilitasi medis adalah sebuah pertolongan kedokteran dan bantuan alat-alat tubuh tiruan. Alat-alat penguat anggota tubuh misalnya melalui operasi ortopedi, fisioterapi, occupational therapy, dan lain-lain. Rehabilitasi vokasional adalah rehabilitasi yang bertujuan memberi kesempatan anak tunadaksa untuk bekerja. Misalnya, konseling, revalidasi, vocational assessment, teamwork, vocational training, dan lain-lain. Sementara rehabilitasi psikososial adalah rehabilitasi yang dilakukan dengan harapan mereka dapat mengurangi dampak psikososial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Pelaksanaan ini dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi dengan jenis rehabilitasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan yang lazim digunakan antara lain bimbingan individual, bimbingan kelompok, dan bantuan sosial. Demikian pembahasan kita tentang anak tunadaksa. Sampai berjumpa di video selanjutnya.